Nah, kalau saat ini di layar ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian ada tulisan this meeting is being recorded. Pilih aja yang quoted ya. Ini kan kakak, tapi mama belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke. Yang pertama, Masya Allah ya, yang terhormat kepada Ibu Lurah, Kelurahan Pondok Labu ya. Ada Ibu Nurul Bait ini. Masya Allah Bu. Sebenarnya sehat Ibu ya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan Ibu Nurul. Masya Allah. Hampir setiap hari Bu ya. Saya melihat video sedekah minyak jelantah di Pondok Labu Bu. Karena kan selama ini hampir 2 bulan ini kan saya sosialisasi Bu ke semua kecamatan sama kelurahan Bu ya. Nah itu videonya Pondok Labu Bu yang saya tampilkan Bu. Masya Allah ya. Gitu. Yang terhormat kepada Kasih Kesra Kelurahan Pondok Labu, yang terhormat ya juga kepada Kasih Ekbal Kelurahan Pondok Labu, Bapak Muhammad ya, yang selama ini Masya Allah ya koordinasi terus sama Pak Muhammad mengenai sedekah minyak jelantah. Ya, tak lupa juga saya sebutkan yang terhormat kepada Ibu Susi ya selaku Ketua TPPKK Kelurahan Pondok Labu, yang terhormat kepada PKK nih kelurahan beserta jajarannya, yang terhormat mungkin di sini ada Bapak RW ya, Bapak RW dari RW 01 hingga RW 10 gitu. Dan mungkin ada Kadar Dasa Wisma, Kadar Jumantik, dan semua yang hadir pada siang hari ini Bu ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Bu ya, kita masih diberikan satu nikmat yang menurut saya luar biasa mahalnya. Yaitu apa? Nikmat kesehatan. Karena kadang kalau kita seringnya Bu ya, Pak, kalau kita sudah sakit, makan ini makan itu nggak bisa ya. Ke sini ke situ nggak bisa. Apalagi saat pandemi seperti saat ini. Kalau kita sudah sakit ya susah gitu. Walaupun vaksin sudah ditemukan, obat pun sedang diupayakan, tapi tetap Bu ya, kesehatan menjadi sesuatu yang paling mahal. Selanjutnya salawat serta salam berlah kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan insya Allah kita yang sebagai pengikutnya tentunya yang setia hingga akhir zaman. Ya. Mohon izin ibu-ibu, bapak-bapak. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu Bu ya, Pak ya. Gitu. Mungkin di sini ada kebanyakan pertama kali nih gitu kita ketemu gitu. Ada istilah juga tak kenal maka tak sayang, benar nggak Bu? Gitu. Jadi izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Gifari Dimas Bu. Biasa dipanggil Mas Dimas atau biasa dipanggil Mas Gifari juga boleh. Nah, saya di Rumah Sosial Kutub, alhamdulillah saat ini diberikan amanah sebagai penanggung jawab Bu, program sedekah minyak jelantah di Jakarta Selatan. Nah, salah satunya Pondok Labu Bu ya, gitu. Nah, pada hari ini kita ngapain Mas Dimas gitu? Pada hari ini Bu, sebenarnya saya yakin Bu, ibu-ibu di Kelurahan Pondok Labu Bu ya, itu mungkin 80 atau 90% materi sudah paham Bu. Bahkan di lapangan teknisnya lebih paham ibu-ibu mungkin daripada saya gitu Bu ya, gitu. Karena benar Bu, Masya Allah, Pondok Labu kan ya seperti yang kita tahu Bu ya, merupakan kelurahan terbaik Bu ya dalam program pengumpulan sedekah minyak jelantah di Jakarta Selatan gitu Bu ya. Bahkan sering dijadikan kelurahan percontohan, bahkan videonya pun digunakan untuk dicontoh oleh kelurahan lain dan lain sebagainya. Masya Allah Bu ya. Saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa Bu kepada kelurahan Pondok Labu, Masya Allah. Nah gitu. Nah hari ini sebenarnya sedikit Bu ya, yang baru tuh mungkin sedikit Bu, di mana sebenarnya Bu ya, di sini nanti ada keterlibatan PKK Bu dalam program sedekah minyak jelantah gitu. Mungkin saya juga tahu-tahu sedikit Bu ya, kalau misalnya di Pondok Labu itu PKK sudah ikut semua Bu sebenarnya. Karena kami juga sebenarnya nyontohnya itu dari Pondok Labu Bu gitu. Nah nanti untuk detailnya saya jelaskan Bu ya di pada saat pemaparan materi. Mohon izin Bu, saya membacakan susunan
susunan acara pada siang pagi hari ini. Jadi nanti kita buat sederhana aja Bu ya, simple. Insya Allah 1 jam Bu. Insya Allah 1 jam nggak lama. Yang pertama nanti ada pembukaan Bu ya. Kedua nanti ada kata sambutan ya dari Ibu Lurah kita, Ibu Lurah Pondok Labu, Ibu Nurul Baiti. Ya, selanjutnya nanti langsung materi ke saya Bu gitu. Yang keempat nanti ya ada tanya jawab, diskusi atau saran Bu gitu. Yang kelima nanti penutup gitu. Untuk menghemat waktu Bu ya, marilah kita buka acara siang hari ini dengan menyebutkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bu kepada Ibu Lurah ya. Ibu Nurul Baiti Bu, Masya Allah. Sehat Ibu? Amin. Sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Oke Bu, untuk waktu dan layarnya Bu, kami persilahkan Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Dimas ya, kalau nggak salah tadi ya. Ya, Penanggung jawab Rumah Sosial Kutub, khususnya di Kelurahan Pondok Labu, dan juga para ketua RW, para ketua PKK Kelurahan beserta anggota, para PKK RW, dan juga para dawis, juga PPSU yang selalu membantu kita untuk memonitor minyak jelantah. Minyak jelantah ini kita ketahui bahwa kita sudah berjalan dari 2019 sampai saat ini ya. Kemudian hasilnya juga kita sudah salurkan kepada yatim piatu di bulan suci Ramadan dan juga kepada yatim piatu di hari ulang tahun anak yatim ya, sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya. Ini adalah suatu amal kita untuk bekal di akhirat nanti. Kemudian Mijel ini kita berjalan dengan lancar memang berkat bantuan dari para PKK, para ketua RW yang selalu mengumpulkan minyak jelantah dan juga dibantu oleh para PKK RT ya, para PKK RT. Nah, mereka semua tahu bahwa minyak jelantah ini kita sangat berguna untuk anak-anak yatim piatu kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sosial Kutub yang sudah sangat membantu kegiatan-kegiatan ini ya. Memang Kelurahan Pondok Labu ini sangat antusias dengan minyak jelantah ini karena kita tahu untuk kegunaannya. Jadi sekali lagi terima kasih dan kedepannya mudah-mudahan minyak jelantah ini kalau bisa ya ditambah lagi ya Pak ya, supaya manfaatnya lebih banyak lagi ya. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah terima kasih ya kepada Ibu Nurul Bu ya, Bu Nurul Baiti selaku Lurah Kelurahan Pondok Labu Bu ya. Saya doakan Bu, Ibu semoga selalu diberikan kesehatan Bu ya. Nanti mohon titip salam saya Bu kepada semua yang ada di Kelurahan Pondok Labu ya begitu. Ya, terima Oke. kasih. Bu mohon izin di mungkin sebelah Ibu atau di dekat Ibu ada Pak Muhammad Bu. Ada. Mungkin Pak Muhammad nih mau ngomong nih Bu gitu. Ya, Saya kan nggak enak Bu ya lanjut. kok tiba-tiba langsung ke saya gitu Bu. Siap. Pak Muhammad. Dilanjut ya dengan Pak Muhammad ya. Ya, Saya ada boleh. kerjaan lain. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Ya, assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam Pak Muhammad, Masya Allah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Mas? Oke. Jadi gini Pak, tadi alhamdulillah kita mau sharing nih Pak mengenai sedekah minyak jelantah gitu Pak. Nah, tapi kan sebelum ke saya Pak ya, saya merasa nggak enak nih Pak kalau saya melangkahi Pak Muhammad gitu. Mungkin Pak Muhammad mau memberikan 1 kata 2 kata Pak buat ibu-ibunya yang ada di sini Pak. Gitu. Boleh gitu. Pak. Santai aja kita Pak ngobrolnya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati Mas Dimas, wakil ya dari Rumah Kutub Sosial ya, Rumah Sosial Kutub. Dan yang saya hormati para ketua RW yang alhamdulillah insya Allah mengikuti acara ini. Dan saya hormati ketua PKK Bu Susi
Dan saya hormati para ketua PKK RW dan anggota. Saya hormati ketua PKK RW yang telah membantu meworo-woro ya untuk kegiatan pengumpulan mijel di Pondok Labu. Alhamdulillah kita Mas memang ya kurang lebih setiap bulan lah per 3 minggu kita alhamdulillah penyetoran 30 tong atau drigen yang memang sudah kita kumpulkan. Nah, sekarang sudah mulai menggaung untuk segera untuk pengumpulan minyak jelantah, karena minyak jelantah ini adalah sebagai sebagai limbah juga ya, limbah yang artinya kalau dibuang ke tanah itu akan menyumbat pori-pori tanah dan tidak akan menyerap air ke bumi. Oleh karena itu atas ibu RT dan lain sebagainya yang telah mengumpulkan mijel ini, berarti kita sudah berusaha untuk mengurangi limbah, gitu kan? Intinya kita mau hidupkan bumi kita. Gitu. Nah, untuk ibu-ibu, saya mohon untuk tidak vakum, maksudnya lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk pengumpulannya. Terima kasih yang sudah dilaksanakan. Alhamdulillah yang telah kita sampaikan ke Rumah Sosial Kutub dan kita ada kontribusinya. Memang setiap tahun kita menyantuni anak yatim. Mungkin dari saya itu aja Mas Dimas. Siap. Nanti ada tanya jawab kali ya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Muhammad. Terima kasih Pak Muhammad ya. Oke. Masya Allah ibu-ibu, Bu. Nggak pada ngantuk ibu ya. Udah pada makan siang belum ibu-ibu? Atau ngopi dulu Bu, biar nggak ngantuk Bu. Lagi habis makan siang ngantuk Mas. Oke, siap. Masya Allah. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa langsung ke acara inti pada siang hari ini Bu ya. Insya Allah setelah ini ada pemaparan materi Bu ya, sekitar 20 menit seperti itu Bu. Tapi sebelum saya masuk ke materi, mohon izin nih Ibu, Bapak-Bapak. Di sini ada link presensi Bu ya, atau link absensi buat siang hari ini. Jadi nanti saya kirimkan di kolom chat, nanti tolong diisi Bu ya. Ntar saya ketikin dulu Bu. Nah, saat ini Bu di kolom chat saya sudah mengirimkan link presensi atau absensi buat siang hari ini. Jadi nanti tolong diisi Bu ya, gitu. Nah, Ibu, nah selanjutnya Bu. Jadi nanti Bu, insya Allah pada saat pemaparan materi ada slide Bu atau PowerPoint yang ingin saya tampilkan. Jadi bukan hanya secara lisan Bu ya, tapi juga ada secara visualnya Bu, ada yang bisa dilihat seperti itu. Nah, izin saya share screen Bu ya. Gitu. Oke. Oke, Ibu-ibu, Bapak-bapak, mohon izin. Sebelum saya mulai pemaparan materi, saya mau konfirmasi 2 hal. Nah, yang pertama, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Ibu, Bapak? Terdengar. Dengar ya? Alhamdulillah. Yang kedua, apakah Ibu-ibu, Bapak-bapak sudah bisa melihat materinya? Yang ada Pak Isnawa dan juga Ibu Sari? Alhamdulillah, Ibu ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, jadi Bu sebenarnya kegiatan hari ini Bu ya, yang siang hari ini itu seharusnya dilakukan di aula kelurahan Bu, gitu. Ya karena kemarin surat undangannya dari PKK Kota itu ya munculnya di bulan Mei Bu, bulan Mei. Itu kan belum PPKM Bu ya. Nah tapi sekarang karena lagi PPKM, jadinya kita lakukan secara online Bu, secara online via Zoom seperti itu. Nah biasanya Bu, ketika acara ini Bu ya di kelurahan dan juga yang hadir itu anggota PKK, Masya Allah. Saya melakukan satu ritual wajib Bu yang saya lakukan gitu. Apa Mas Dimas ritualnya? Tentunya saya tanya kabar Bu ya. Karena PKK itu menurut saya keren banget Bu. Baru datang saja Bu, baru datang. Itu spiritnya luar biasa Bu. Spiritnya sudah beda.
Nah itu. Jadi mungkin sekarang saya akan tanya kabar dulu ya ibu-ibu ya, biar semangat seperti biar ibu-ibunya nggak ngantuk, Bu ya. Nah kali ini boleh Bu di unmute Bu. Nah, untuk kali ini boleh di unmute semua Bu ya. Gitu. Saya tanya kabar Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar PKK? Alhamdulillah. Luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua, Masya Allah Bu ya. Wes, keren banget Bu. Ya, ini Bu yang saya takjub, saya amazed sama PKK Bu. Ya, dimanapun itu. Kenapa? Karena spiritnya berbeda Bu. Ya, baru datang saja spiritnya berbeda seperti itu Bu ya, gitu. Nah, pada hari ini Bu, misalnya, mungkin Ibu Anda pertanyakan, Mas Dimas, sebenarnya kita mau ngapain sih Mas Dimas gitu. Nah, pada hari ini Bu, nah ini Bu yang mau kita bahas bersama Bu ya, tentang optimasi program Kampung Tersenyum Bu. Nah, ya, optimasi program Kampung Tersenyum. Ya seperti saya bilang tadi Bu ya, mungkin kalau di Pondok Labu mah 80-90% sudah pada paham Bu sebenarnya gitu. Palingan nanti ada 2 info Bu yang baru gitu, ada 2 info yang baru gitu Bu ya gitu. Nah, jadi Bu, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Nurul Baiti ya, selaku Lurah Kelurahan Pondok Labu, kalau program sedekah minyak jelantah ini sudah berjalan Bu hampir 2 tahun. Bahkan 2 tahun lebih Bu ya. Di tahun 2019 kan sudah mulai Bu seperti itu. Nah, 2 tahun perjalanan ini Bu ya, kami melihat Bu, ada yang bisa dioptimalkan, ada yang bisa ditingkatkan Bu ya gitu. Jadi dulu pertama kali program ini kan mendapatkan surat instruksi wali kota Bu ya, nomor 22 tahun 2020 itu di Februari Bu. Februari tahun 2020. Nah, setelah beberapa waktu gitu Bu ya, bulan Maret kemarin Bu. Bulan Maret kemarin sebelum puasa, kami Bu melakukan ya rapat lah Bu ya, rapat evaluasi mengenai program sedekah minyak jelantah ini. Bersama siapa? Bersama ini Bu, Bapak Isnawa Aji selaku Wali Kota Jakarta Selatan dan ini Bu, Ibu Sari Jiatmi Isnawa Aji selaku Ketua TPPKK Kota Jakarta Selatan. Nah, salah satu hasilnya didapetin apa coba Bu? Keren banget Bu pembahasannya. Yaitu Ibu Sari Bu ini Bu ya menyarankan nih, Mas Dimas, coba ambil satu kelurahan yang terbaik di Jakarta Selatan gitu. Waktu itu kami sebutkan Pondok Labu Bu. Kok bisa Pondok Labu katanya bisa bagus, hebat, keren gitu Bu ya. Bahkan sampai santunan yatimnya sampai belasan juta gitu. Terus dilihat-lihat lagi ternyata oh di Pondok Labu itu melibatkan PKK-nya. Nah, Ibu Sari langsung Bu berinisiatif, oke Mas Dimas, untuk ke depannya semua kelurahan di Jakarta Selatan libatkan juga PKK-nya gitu. Termasuklah di kecamatan, termasuk juga di kelurahan Bu gitu. Keren kan Bu ya sebenarnya ya. Pondok Labu menjadi contoh Bu, menjadi contoh untuk semua kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Itu Bu ya. Jadi kalau pembahasan hari itu ya melibatkan Bu ya, adanya keterlibatan, adanya sinergi Bu ya dengan PKK gitu. Nah, Ibu mohon izin Bu ya. Jadi insya Allah nggak lama Bu untuk hari ini, untuk siang hari ini. Karena topik pembahasannya cuma 3 Bu, cuma 3 gitu. Ya. Yang pertama nanti izin saya sampaikan tentang Rumah Sosial Kutub dan Tersenyum Bu ya, gitu sebentar. Nah, yang kedua ini Bu, izin saya sampaikan poin yang kedua, kondisi saat ini gitu ya. Kondisi saat ini dari program sedekah minyak jelantah Bu ya gitu. Baru nanti yang ketiga Mas Dimas, sebenarnya apa sih Mas Dimas yang baru? Nah, di sini Bu, ada rencana 3 bulan program Bu ya gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung yang pertama saja Bu ya. Oh, saya baru ingat Bu. Kalau Bu ya, ini sedikit catatan. Kalau nanti di tengah-tengah nih, misalnya ibu-ibu lagi mencatat ketinggalan misalnya Bu, itu nggak apa-apa Bu ya. Kenapa? Karena nanti materi beserta rekaman Zoom ini Bu itu akan saya sebar, akan saya share. Jadi nanti bisa ditonton ulang atau bisa dibaca ulang ya Bu ya gitu. Oke. Saya langsung yang ke pertama tentang Rumah Sosial Kutub Bu ya gitu. Mungkin mah kalau di Pondok Labu mah udah pada tahu-tahu Bu ya, udah pada tahu semua gitu tentang Rumah Sosial Kutub gitu Bu ya. Jadi Rumah Sosial Kutub Mas, kok itu ada kata kutubnya Mas itu? Itu kutubnya kutub apa Mas? Kutub utara, kutub timur, kutub selatan, apa kutub barat gitu Mas ya? Ada yang baru gitu. Nah, jadi Bu ya, kami itu awalnya komunitas Bu, ya kutub yaitu komunitas tahajud berantai. Ya, beberapa tahun perjalanan, akhirnya di tahun 2018 kami mikir Bu,
gimana biar bisa membuat manfaat yang lebih luas lagi dan lebih hebat lagi, Bu ya. Makanya di tahun 2018 kami membuat yayasan namanya Yayasan Rumah Sosial Kutub gitu. Nah, Yayasan Rumah Sosial Kutub itu adalah yayasan atau lembaga ziswaf, Bu. Lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan wakaf dan sodakoh, gitu Bu ya. Nah, salah satu program kami di Rumah Sosial Kutub ada yang namanya Tersenyum, Bu. Nah, yang ini Bu ya. Yang ada daun lagi senyum ini logo Tersenyum, Bu ya. Mungkin ibu-ibu udah pada sering ngelihat Bu ya di stiker Drijen gitu. Ini ada logo ini gitu. Nah, Tersenyum itu singkatan loh ibu-ibu. Ya. Apa Mas Dimas singkatannya? Yaitu terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Coba ulangi dalam hati, Bu. Terima sedekah minyak jelantah untuk mereka. Gitu, Bu ya. Nah, di mana di program Tersenyum ini atau di sedekah minyak jelantah, kami mengajak masyarakat untuk hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah gitu, Bu. Ya. Hidup sehat dalam artian apa, Mas Dimas gitu? Coba saya tanya ke ibu-ibu sekalian, Bu ya. Tapi ibu-ibu kayaknya saya prediksi udah pada tahu jawabannya, Bu. Ibu-ibu kalau pakai minyak jelantah biasanya makainya berapa kali, Bu? Mungkin ya ibu-ibu di Pondok Labu mah udah pada keren-keren, sudah pada tahu minyak jelantahnya 2 kali, Mas. apa, 2 Bu? kali. 2 kali 2 kali, tuh Bu. kan? Sekali, 2 2 kali, 3 kali. 2 kali. Emang pasti keren-keren ibunya. Sudah tahu berapa kali maksimum menggunakan minyak jelantah ya. Bahkan dari data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, minyak jelantah itu digunakan maksimum 3 kali. Minyak goreng itu maksimum 3 kali gitu Bu ya. Kenapa Mas Dimas kok nggak boleh sering-sering? Karena minyak jelantah itu mempunyai senyawa karsinogenik, Bu, yang bisa memicu penyakit kanker. Nah, gitu ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Yang kedua yaitu hidup bersih gitu. Kok bisa Mas Dimas? Nah, ini seperti yang kata Pak Muhammad tadi, ya. Di mana minyak jelantah itu nanti bisa ngegumpal, bisa membuat pencemaran lingkungan, salah satunya banjir. Jangankan di musim hujan, tapi di musim kemarau saja bisa mampet, bisa banjir gitu ya. Tanahnya jadi rusak, airnya jadi rusak, gitu, bahkan lingkungan juga jadi kotor gitu, bahkan bau gitu Bu ya, gitu. Nah, yang ketiga, gue berkah nih Bu. Nah, mungkin di sini yang membedakan antara program ini dengan program yang ada di seluruh dunia gitu. Coba saya tanya, ibu-ibu seringnya nih kalau bersedekah menggunakan apa? Seringnya kalau bersedekah menggunakan apa? Uang. Uang, kan? Uang, tenaga, Bu ya. Atau kadang barang-barang yang masih sering kita gunakan. Barang-barang, makanan. Makanan, fasilitas dan lainnya gitu Bu ya. Nah, dari sini Bu ya, kami mengajak masyarakat untuk bersedekah Bu ya, menggunakan limbah yaitu limbah minyak jelantah. Jadi harapan kami dan juga harapan Pak Anies Baswedan Bu ya, waktu di video pertama tadi itu apa? Bukan hanya warganya yang bahagia, warganya yang tersenyum karena tersenyum karena bahagia Bu ya. Jadi bukan hanya bahagia tapi juga bersih kotanya gitu. Bahagia warganya, bersih kotanya. Nah, Ibu di sini izin saya tampilkan sedikit data Bu ya. Data mengenai apa? Mengenai kondisi Bu dari sedekah minyak jelantah sekitar 2 tahun ini Bu. Nah, di sini Bu, ini keren banget loh. Yang pertama yang ini Bu ya. Di Jakarta Selatan Bu ya. Jakarta Selatan per bulan itu ada 14.000 liter limbah minyak jelantah yang terkumpul di Jakarta Selatan setiap bulan. Gitu Bu ya. Banyak banget Bu. Ya ini kurang lebih 13 ton kalau kita jadiin ton Bu ya. Ibu-ibu kalau tuang minyak ini bisa buat kolam ikan lele Bu. Karena memang banyak. Nah, dari 14.000 liter ini Bu, ini Bu yang keren lagi Bu. Secara kumulatif Bu ya, secara kolektif itu ada dana sedekah yang terkumpul 500 juta Bu setiap bulan ya. Jadi kalau di Jakarta Selatan dikumpulkan, dikolektifkan Bu ya, itu 1 bulan dana sedekahnya 500 juta. Nah, kapan lagi Bu ya ibu-ibu bisa bersedekah, kita semua bisa bersedekah 500 juta Bu per bulan. Kadang kita sedekah 5.000, 10.000 aja ya susah Bu ya, mikir 7 keliling. Apalagi sedekah 50.000 Bu gitu.
Ya udahlah besok aja sedekahnya gitu Bu ya. Kalau kita mikirnya gitu. Tiba-tiba besok tukang cilok lewat Bu ya, tukang batagor, tukang siomay lewat, malah jajan gitu. Nah ini Bu, ini yang di bawah ini merupakan kondisi dari kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Kurang lebih di Jakarta Selatan itu ada 65 kelurahan. 65 kelurahan. Dari 65 kelurahan Bu ya, ada 10 kelurahan yang sudah kami sebut optimal. Kenapa? Karena kelurahan ini sudah mengumpulkan lebih dari 30 jerigen per bulannya. Nah, termasuklah Pondok Labu di dalamnya, Bu, ya. Pondok Labu itu bahkan 40-50-an, pernah waktu itu bahkan 70-80 jerigen, Bu, gitu. Jadi, Masya Allah, Bu, ya, udah termasuk kelurahan terbaiknya. Tapi ada juga, Bu, ternyata kelurahan di luar sana itu ada sekitar 37 kelurahan, Bu. Itu mengumpulkan masih 1 hingga 30 jerigen. Bahkan Bu ya, itu ada 18 kelurahan yang masih mengumpulkan 0 jerigen Bu. Di luar sana Bu. Walaupun Bu ya, sosialisasinya itu sudah semua Bu. Jadi waktu pertama kali mendapatkan surat instruksi wali kota, kami sudah mensosialisasikan sedekah minyak jelantah ke semua kelurahan. Gitu. Tapi masih saja Bu, ya beberapa hasil ini masih kejadian gitu Bu ya gitu. Harapan kami bahkan semua kelurahan tuh ya kayak Pondok Labu Bu gitu, kayak Pondok Labu bisa mencontoh gitu Bu ya spiritnya gitu. Kenapa Mas Dimas kok ini masih kejadian Mas Dimas gitu. Nah, karena kami menemukan kendala Bu di lapangannya. Nah, apa saja Mas Dimas kendala-kendalanya? Nah, ini Bu, yang pertama. Ya, kendala-kendala di lapangan itu yang pertama Bu ya, koordinasi dengan PIC Bu ya, atau person in charge, atau bisa juga disebut penanggung jawab lah Bu ya. Itu yang belum optimal Bu. Ada Bu, ini banyak di beberapa kelurahan di luar sana Bu ya. Kenapa? Karena biasanya Bu program sedekah minyak jelantah ini dipegang kalau tidak dengan kasih ekbang langsung dengan lurah. Bayangin Bu, satu orang ini yang melakukan semuanya. Yang penjemputan, pencatatan gitu Bu ya, yang koordinasi dengan Humas Sosial Kutub, pendekatan ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, yang nanti mau diserempakan itu apa? Ya nanti mau diserempakan untuk semua kecamatan dan kelurahan di Jakarta Selatan, yaitu ada keterlibatan PKK-nya Bu. Di mana nanti PKK-nya yang pendekatan ke masyarakat, yang seperti Ibu sudah lakuin saat ini Bu ya, gitu. Pendekatan ke masyarakat yang ngajakin masyarakatnya untuk sedekah minyak jelantah gitu. Nanti yang penjemputannya tetap dari PPSU-nya Bu ya, melalui kasih ekbangnya. Karena kan kasihan ya ibu-ibu kalau diminta bawa jerigen yang 18 liter Bu. Itu kurang lebih 17 kilo Bu. Kalau ibu-ibu bawa ada 10 jerigen Bu ya, itu 170 kilo Bu, berat Bu ya. Itu berotot ibu-ibunya gitu. Nah, kendala yang kedua Bu, tingkat partisipasi RW-nya belum maksimal Bu. Artinya apa? Artinya belum semua RW ikut gitulah Bu. Ya. Contohnya kalau secara kolektif Bu ya di Jakarta Selatan itu ada 600 RW Bu. Dari 600 RW itu baru 60 RW yang ikut Bu. Atau 10% gitu ya. Nah, kendala yang ketiga, ruang lingkupnya Bu belum berjalan dengan baik. Tuh. Maksudnya apa Mas Dimas? Maksudnya antara kecamatan, kelurahan, dan juga RW kadang masih tumpang tindih Bu. Nah, contohnya saya sedekah ke kecamatan Bu. Tiba-tiba dari kelurahan nanya, Mas Dimas, kok kamu nggak sedekah minyak jelantah? Saya sudah Bu, sedekah minyak jelantah ke kecamatan. Kenapa nggak sedekahnya ke kelurahan? Kenapa nggak sedekahnya ke RW? Gitu Bu ya. Gitu. Nah Alhamdulillah Bu ya, 3 kendala ini kemarin kami bawa Bu rapat bersama Wali Kota Jakarta Selatan. Alhamdulillah 3 kendala kami dapat 3 solusi juga tentunya Bu. Apa saja Mas Dimas solusinya? Solusi dari kendala yang tadi Bu ya. Yang pertama nanti ini Bu, menunjuk anggota PKK untuk menjadi PIC atau penanggung jawab Bu program. Di mana nanti ini yang mungkin sering Bu, sering koordinasi atau chattingan Bu ya dengan saya, dengan Pak Muhammad dan juga nanti dengan admin kami Bu gitu. Ya, mungkin kalau di Pondok Labu mah sudah ada Bu ya gitu. Jadi nanti tinggal kita rapihkan aja sedikit Bu gitu. Yang kedua nanti pengumpulan data dulu Bu. Nah, pengumpulan data ini nanti kita mau kumpulkan data Bu, mana saja RW yang sudah bergabung dan mana saja RW yang belum bergabung. Dan juga nanti mungkin ada pendataan sedikit untuk pedagang Bu, gitu, pedagang dan juga UMKM. Ya.
Nah, yang ketiga nanti ada pembagian ruang lingkup program gitu. Jadi yang tadi Bu, yang kecamatan nanti sektor pengumpulan apa, kelurahan apa dan juga RW apa. Oke, Mas Dimas. Kita sudah tahu nih Mas sebenarnya tentang Rumah Sosial Kutub, tentang program sedekah minyak jelantah. Oh, tapi ternyata kondisi saat ini seperti ini. Terus ke depannya mau ngapain sebenarnya Mas Dimas? Maksud Mas Dimas ngomong itu hari ini, siang ini sebenarnya kita mau ngapain? Nah ini Bu, ini inti presentasi saya pada siang hari ini. Coba ya. Nah yang pertama saya mempunyai timeline Bu. Atau jadwal bulanan lah Bu ya, atau agenda bulanan. Nah, di sini ada tabel Bu ya, ada tabel sudah saya persingkat Bu ya gitu. Ada bulan Mei, ada bulan Juni, dan bulan Juli dan bulan Agustus. Nah, di bulan Mei kemarin Bu, alhamdulillah kami sudah melakukan koordinasi Bu bersama Wali Kota Jakarta Selatan kepada dengan juga PKK-nya dan juga Sudin LH. Salah satu outputnya Bu ya, hasil dari koordinasi itu ini Bu, adanya penandatanganan surat tindak lanjut program. Nah, jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini nanya, Mas Dimas, ini ada keterlibatan PKK untuk semua kecamatan dan kelurahan di Jakarta Selatan, resmi nggak? Jawabannya resmi, Bu. Karena ada surat kerjasamanya atau MOU lah bahasanya, Bu ya, gitu. Nah, di bulan Juni dan Juli ini, Bu, tadi yang ada penunjukan PIC, penanggung jawab dan juga pengumpulan data, Bu ya. Jadi 2 bulan 3 bulan ke depan mungkin kita akan mengumpulkan data gitu, Bu. Baru di bulan Agustus adanya evaluasi bersama lagi Bu. Nanti di kantor Wali Kota Jakarta Selatan gitu ya, atau bahasa pemerintahannya MONEF Bu ya, monitoring dan evaluasi. Mas Dimas, terus kalau mau ikut serta nih gitu atau mengoptimasi program ini, langkah-langkah yang harus dilakukan apa gitu. Nah, langkah-langkahnya ini Bu ya gitu. Yang pertama pasti edukasi Bu. Edukasi ini alhamdulillah kami sudah berjenjang Bu ya. Dulu bulan Maret, April dan juga Mei Bu. Itu sudah edukasi ke tingkat wali kota Jakarta Selatan. Terus di bulan Juni, bulan lalu itu sudah ke tingkat kecamatan Bu. Nah kali ini ke tingkat semua kelurahan yang ada di Jakarta Selatan. Tidak menutup kemungkinan ke depannya ada ke tingkat RW Bu, seperti itu. Nah, setelah edukasi gimana Mas Dimas? Nah, setelah edukasi yang sudah ibu-ibu lakukan saat ini Bu, ya. Ini saya hanya menyampaikan nih biasanya Bu ya, tapi kalau nanti di tempat ibu-ibu sudah melakukan dan mau tetap tidak apa-apa Bu, ya tetap lanjutkan saja. Seperti yang ibu-ibu mungkin lakukan Bu ya. Setelah edukasi itu harapannya pasti ada pengumpulan minyak jelantah Bu, ya. Ibu-ibunya semangat-semangat ngumpulin minyak jelantah Bu ya. Mungkin strateginya dikumpulin di wadah kecil dulu Bu ya. Nanti setelah di wadah kecil baru dikumpulkan di jerigen-jerigen yang seperti ini Bu ya. Jerigen-jerigen yang 18 liter yang ada stikernya Bu ya. Stikernya ada logo Rumah Sosial Kutub, ada logo PKK dan logo Sudin LH gitu Bu ya. Nanti setelah minyak jelantahnya dikumpulkan Bu ya, nanti akan dilakukan penjemputan setelah itu Bu. Nah, penjemputannya biasa yang seperti biasa aja Bu ya. Nanti taruh di kantor kelurahan, nanti di kantor baru dijemput oleh tim Rumah Sosial Kutub gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, Mas Dimas, ini minyak jelantah tuh sebenarnya dikumpulkan buat apa sih Mas? Nah, jadi ini Bu ya, minyak jelantah yang dikumpulkan itu dijadikan biodiesel Bu. Ya, mungkin ibu udah pada tahu Bu ya, biodiesel itu bahan bakar ramah lingkungan untuk mobil-mobil besar Bu. Biasanya truk, tronton dan lain sebagainya Bu ya gitu. Nah, dari sini Bu ya, mungkin ada pertanyaan lanjutan. Mas Dimas, kok dari tadi bahas minyak jelantah tiba-tiba ada dana sedekahnya sih? Nah, kami di sini punya namanya konsep sharing sedekah Bu. Ya, konsep sharing sedekah. Ya, di mana setiap satu dirijen yang terkumpul itu ada nilai sedekahnya. Ya, setiap satu dirijen yang terkumpul ada nilai sedekahnya berapa? Yaitu 135.000 per dirijen. Ya, 135 per dirijen Bu. Di mana nanti 60% atau yang selama ini Bu ya, atau 81.000 itu dikembalikan ke masyarakat. Nah, harapan kami Bu ya, yang 81.000 ini digunakan untuk program-program ya, program-program pemberdayaan yang ada di masyarakat.
Contohnya nih yang sering dilakukan di Pondok Labu Bu ya, santunan yatim misalnya Bu ya. Santunan yatim, gotong royong dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk pribadi Bu ya. Ini bukan untuk pribadi atau bukan untuk individu-individu tertentu. Tapi ini digunakan untuk program-program di mana program ini bisa membangun wilayah dari Kelurahan Pondok Labu sendiri gitu. Nah, kalau selama ini kan ya sering Bu ya, bahkan di sosial media kami itu ada Bu, ya, foto-foto Kelurahan Pondok Labu menyalurkan untuk santunan yatim seperti itu, Bu. Nah, yang 40%-nya gimana Mas Dimas? Atau 54.000 itu akan dikelola oleh tim Rumah Sosial Kutub, Bu. Nah, di mana 54.000 ini kami salurkan lagi sebenarnya Bu ya untuk program pemberdayaan juga. Tapi kami fokusnya untuk daerah DKI Jakarta dan juga Indonesia secara umumnya, Bu. Misalnya di daerah NTT, NTB, Maluku, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya gitu Bu ya. Nah, di sini Bu, ini mungkin Bu poin pertama yang baru Bu. Nah, di sini ada yang baru. Ada yang baru Bu ya gitu. Di sini kami mempunyai rekomendasi Bu. Tuh, kan tadi Bu ya 81.000 dikembalikan ke masyarakat Bu. Di mana harapan kami 81.000 ini digunakan untuk program penyaluran yang ada di Kelurahan Pondok Labu. Nah, itu Bu ya. Nah, di Rumah Sosial Kutub gimana Mas Dimas? Ini kami transparansi aja Bu ya. Ada sekitar 10.000 yang kami ambil untuk operasional Bu. 34.000-nya yang kami gunakan untuk program penyaluran. Nah, yang ini Bu, yang namanya Asna Fisabilillah ini Bu. Ini yang baru sekarang Bu. Di mana nanti akan kami sediakan 10.000 lagi Bu. Ya, untuk apa? Untuk operasional di Kelurahan Pondok Labu misalnya. Misalnya pada saat lagi penjemputan minyak jelantah kan kadang perlu operasional Bu ya, gitu. Nah, ini kami sediakan 10.000 Bu ya, atau Asna Fisabilillah. Jadi Bu, untuk kedepannya itu total yang akan diterima masyarakat adalah 91.000. Nah, gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, naik 10.000 Bu gitu. Doakan saja Bu, kedepannya naik 100.000 gitu Bu ya. Jadi 200.000. Tapi doakan saja Bu gitu ya. Jadi untuk sekarang Bu, yang dikembalikan ke masyarakat adalah 91.000, di mana 10.000-nya untuk operasional, 81.000-nya untuk program-program gitu Bu. Ya. Nah, ini juga Bu, poin kedua yang baru Bu. Nah, ini merupakan slide terakhir Bu ya. Habis itu kita tanya jawab Bu, diskusi atau saran. Nah, apa Mas Dimas poin kedua yang baru? Nah, yaitu ada peran yang pertama Bu ya. Mungkin selama udah berjalan Bu sebenarnya ya. Gitu. Nah, sebenarnya Bu di mana dari pihak kelurahan Bu ya, dalam hal ini mungkin Kasih Ekbang atau nanti PKK-nya itu akan mempunyai dua peran Bu. Di mana peran yang pertama yaitu monitoring, kedua controlling. Apa itu Mas Dimas? Link gitu ya. Nah, jadi monitoring itu sederhananya ngechat, yang nanyain. Contoh RW 1 udah sedekah minyak jelantah belum? RW 2 udah sedekah minyak jelantah belum? RW 3 monitor gitu. Nah, kalau controlling itu Bu, itu yang sedikit mikir. Contohnya RW 1 misalnya Bu ya, bulan ini mengumpulkan 20 jerigen. Tiba-tiba bulan depan mengumpulkan 10 jerigen. Karena berkurang 10 Bu ya. Nah, itu ditanya kenapa. Nah, untuk kedepannya juga ini Bu ya. Jadi nanti mungkin ada pengumpulan minyak jelantah dari UMKM yang ada di Kelurahan Pondok Labu gitu Bu ya. Ini untuk semua kelurahan dari Jakarta Selatan. Tapi ya nggak mulai sekarang juga nggak apa-apa Bu. Jadi kan nanti awalnya kita pengumpulan data dulu Bu gitu ya. Jadi ada pengumpulan minyak jelantah untuk daerah kalau ada Bu ya, kalau ada daerah catering atau UMKM gitu Bu. Nah, terus ini Bu ya. Kemarin ini adalah permintaan dari Pak Wali Kotanya. Mas Dimas, bisa nggak Mas Dimas? Kalau dari kelurahan, bahkan dari tingkat RW, itu memberikan laporan berapa minyak jelantah yang terkumpul. Gitu. Jadi kan selama ini sudah ada sebenarnya Bu ya, pelaporan-pelaporan minyak jelantah yang terkumpul gitu. Nah, cuman dari Pak Isnawan maunya ingin sedikit lebih rapih Bu. Gitu. Jadi nanti pihak kelurahan itu akan memberikan laporan Bu, berupa pengumpulan minyak jelantahnya kepada kecamatan ya. Jadi ya sederhananya berapa banyak minyak jelantah yang terkumpul dalam bentuk dirijen gitu Bu. Kalau dari PKK wilayah gimana Mas Dimas gitu, ada tingkat RW Bu ya.
Nah, kalau tingkat RW mungkin bolehlah Bu mengumpulkan minyak jelantah dari sektor rumah tangga dan pedagang gitu Bu ya, gitu. Nanti sama setiap bulan dari pihak wilayah atau RW itu akan memberikan laporan kepada kelurahan. Jadi laporannya berjenjang Bu ya, dari RW ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, kecamatan nanti ke wali kota. Nah, laporan inilah yang nanti akan dievaluasi bersama Bu setiap bulannya. Nah, Ibu-ibu, tenang saja Bu. Tenang saja untuk format laporannya itu sudah kami siapkan. Sudah kami siapkan. Jadi nanti tinggal diisi aja Bu, gitu. Ya. Oke, terima kasih Ibu, Bapak-bapak sekalian. Itu saja Bu pemaparan materi dari saya Bu ya. Oh, pas 20, lebih 1 menit Bu, 21 menit gitu. Di sini ada alamat kami Bu. Alat kami ada di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Jadi nanti kalau ibu-ibu lagi main ke Lenteng Agung Bu ya, mau ketemu boleh banget gitu. Nah, di sini Bu ada sosial media kami, Instagram dan juga Facebook, di mana di 2 sosial media ini Bu, kami mengupload Bu laporan kegiatan kami setiap hari. Ya, jadi setiap hari itu ngapain aja sih Mas Dimas kegiatan Rumah Sosial Kutub? Penyalurannya kemana aja? Kepada siapa aja? Berapa banyak yang menerima? Dan apa aja yang diberikan? Nah, kami upload itu semua di sosial media Bu. Jadi nanti setelah ini ibu-ibu boleh follow Bu ya, untuk tahu bagaimana update-update-nya Bu. Nah, kalau yang paling kanan ini Bu ya, yang ini bawah kanan, ini merupakan website kami, rumahsosialkutub.org. Nah, kalau ini lebih lengkap Bu, gitu. Kenapa lebih lengkap Mas Dimas? Karena kami mengupload laporan keuangan di sini Bu, gitu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu kepo nih Bu ya, Mas Dimas mau lihat dong laporan keuangannya, silakan Bu, kunjungin saja website kami, di situ ada laporan keuangannya. Ibu-ibu bisa baca, bisa di-download lagi Bu, bisa diunduh. Itu Bu ya. Tapi mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum saya tutup, biasanya saya melakukan 2 hal. Saya melakukan 2 hal. Yang pertama, saya menampilkan video. Nah, cuman karena ini via Zoom, Bu ya, saya takut nanti malah suaranya putus-putus, gambarnya pecah-pecah. Jadi nanti saya kirim via WhatsApp. Yang kedua, Bu, izin saya tampilkan format pengumpulan datanya, Bu ya, gitu. Yang tadi format pengumpulan RW dan juga UMKM. Itu jangan sampai saya nggak mau nih Bu ya. Nanti malah ada omongan, Mas Dimas, ini data yang dikumpulkan data apa? Jangan-jangan data yang aneh-aneh lagi gitu ya. Nah, jadi izin saya tampilkan 2 slide lagi Bu ya. Nah, kurang lebih datanya seperti ini Bu. Format pengumpulan datanya. Ya, di sini ada tabel yang pertama yang di atas Bu ya. Di sini ada nama kelurahan. Nah, mungkin bisa diisi nama kelurahan Pondok Labu Bu gitu. Di sini ada nama PIC-nya siapa dan nomor HP-nya berapa gitu Bu ya. Nah, setelah dicatat, boleh Bu dicatat berapa jumlah UMKM di Kelurahan Pondok Labu. Berapa juga jumlah RW yang aktif dan berapa juga jumlah RW yang tidak aktif gitu. Nah, nanti setelah dicatat di sini, boleh sedikit dijabarkan Bu. Di sini ada daftar UMKM, di sini ada bentuknya, bentuk UMKM-nya, di sini ada nama pemilik, di sini ada nomor HP. Contohnya Bu ya, contohnya misalnya Pak Nanang jualan gorengan Bu. Nah, berarti UMKM 1, di sininya bentuknya jualan gorengan. Nama pemiliknya Pak Nanang, nomor HP-nya berapa gitu Bu ya. Sama Bu, untuk RW-nya juga. Nah, di sini ada daftar RW, statusnya apa, nama ketua siapa, nomor HP-nya berapa. Nanti bisa dicatat Bu ya. RW 1 misalnya statusnya apa? Aktif atau tidak? Nama ketua RW-nya siapa, nomor HP-nya berapa. Nah, gitu aja Bu, gitu. Itu saja Ibu-ibu, Bapak-bapak pemaparan materi saya. Selanjutnya kita tanya jawab Bu ya, atau diskusi atau saran. Boleh banget gitu. Oke, monggo Ibu-ibu yang mau bertanya, diskusi atau saran. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Saya Ibu Setianing. Gimana Bu Setianing? Semak 006 006 03 dari Pondok Labu. Pertanyaan saya seberapa besar jumlah bantuan yang bisa kita maksimalkan untuk membantu dari minyak jelantah. Terima kasih.
Oke. Maksudnya seberapa besar itu yang digunakan untuk program, Bu, atau gimana, Bu? Keuntungannya lewat Jelantah. Keuntungan yang dipakai dari hasil minyak jelantah tersebut. Oke, siap. Terima kasih, Bu ya. Mungkin Makasih. bisa sedikit saya jelaskan, Bu ya. Cuma nanti Iya. kalau misalnya masih ada tanya nggak apa-apa tanya, Bu. Jadi Ibu Setianing menanyakan berapa sih Mas Dimas keuntungan dari sedekah minyak jelantah ini? Sebenarnya kalau kita bilang keuntungan ya ada untungnya, Bu ya. Cuman bahasanya mungkin bukan keuntungan, Bu, gitu. Ya, tapi seberapa besar sih Mas Dimas nilainya gitu, nilai atau nilai, value dari iya. sedekah minyak jelantah. Maksudnya itu. Tuh. Jadi Bu, izin saya jelaskan, itu nilainya sebenarnya 135.000 Bu. Kalau dalam bentuk rupiah Bu ya, 135.000 per dirijen yang 18 liter. 135.000 per dirijen. Nah, tapi dana ini dibagi dua Bu. Nilai sedekah ini kami bagi dua, di mana 60%, 60% atau 81.000 itu dikembalikan ke masyarakat. Jadi kami transfer balik Bu ke masyarakat 81.000. Nah, yang 40%-nya atau 54.000 itu akan dikelola oleh tim Rumah Sosial Kutub untuk program-program juga Bu yang ada di Indonesia gitu Bu. Jadi nilainya segitu Bu ya, 135 Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu Setianing. Mas Dimas mau bertanya, saya Emi dari Sekretaris PKK Kelurahan. Untuk mendata UMKM itu per RT atau langsung siapa gitu, RW atau RT atau Dasawisma atau gimana gitu, mendata UMKM yang ada di RW itu. Siap. Terima kasih Ibu ya. Oke, pertanyaannya keren Bu ya, langsung teknis banget ya. Mas Dimas, untuk mendata UMKM itu bagaimana? Apakah itu per RT, apakah itu per RW, apakah itu nanti per Dasawisma atau Jumantiknya gimana? Nah, untuk sekarang Bu ya, kan karena kalau kita lihat jumlah dari UMKM kan banyak Bu gitu. Takutnya nanti kalau kita catat langsung ke RW-nya banyak Bu di RW masing-masing. Untuk sekarang itu nanti yang mencatat dari pihak kelurahan dulu aja Bu gitu. Dan juga tidak perlu semua UMKM Bu. Nah, mungkin bisa diambil sampel Bu ya, sekitar 10 hingga 20 UMKM dulu Bu gitu. Di mana nanti UMKM ini mau dijadikan percontohan dulu Bu. Nah, percontohan dulu untuk program sedekah minyak jelantahnya. Nanti kalau misalnya sudah berjalan dievaluasi baru Bu disebarin lagi gitu. Itu Ibu ya. Oh, ini ya, makasih Pak Mas Dimas. Yap, sama-sama Ibu. Bagaimana Bu? Ada pertanyaan atau diskusi atau saran Bu? Boleh banget kan, Pondok Labu mah keren Bu ya. Nah, mungkin di sini ada yang mau sharing Bu. Mas Dimas di Pondok Labu tuh gini loh. Nah, gitu. Ya, harapan saya belajar banyak Bu dari Pondok Labu biar bisa diterapkan di kelurahan yang lain. Gitu. Ya, Bu. Bu. Diam-diam nggak tidur kan Bu ya? Bingung Bu? Saya mau tanya. Boleh Ibu Ida. Ya, siap. Ya, ya Ibu Ida dari PKK Kelurahan mau tanya, apakah rumah sosial Kutub ini memang dari awal itu hanya untuk sedekah? Itu yang pertama. Yang kedua, dari manakah gaji pegawai-pegawai yang ada di rumah sosial Kutub itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ibu Ida ya, keren Bu. Jujur Bu, dari 6 bulan saya kunjungan ke kelurahan sama kecamatan Bu ya, gitu. Yang pertanyaan nomor 2 baru Ibu nanya. Tapi tidak apa-apa Bu, saya di sini jelaskan Bu ya. Nah, yang pertama tadi mengenai rumah sosial Kutub Bu ya. Mas Dimas, apakah di rumah sosial Kutub hanya menerima sedekah? Iya Bu, gitu. Jadi kami itu seperti yang tadi saya katakan Bu ya, kami adalah lembaga Ziswaf Bu. Lembaga yang mengelola dana zakat, dana infak, dana wakaf, dan dana sodakoh.
Jadi mirip-mirip kayak ACT, Bu. Mirip-mirip kayak rumah zakat. Jadi memang kami itu lembaga yang mengelola dana tadi, Bu, dana zakat, infak, wakaf, dan sodako. Nah, cuman kalau kita programnya tadi, Bu, di program sedekah, kami ada programnya tadi sedekah minyak jelantah, Bu, gitu ya. Nah, kalau untuk sedekah minyak jelantahnya, iya, Bu, sekarang kami fokus sedekahnya minyak jelantah saja, gitu ya. Untuk di program-program kelurahan sama kecamatan, Bu ya, itu hanya sedekah minyak jelantah, nggak ada sedekah yang lain, Bu ya, gitu. Maksudnya barang-barang yang lain tuh nggak ada, apakah sampah plastik dan sebagainya, gitu. Nah, yang kedua, Bu, pertanyaannya menarik, Bu, sebenarnya. Mas Dimas, sebenarnya di Rumah Sosial Kutub gajinya dari mana sih, Mas Dimas? Nah, keren, Bu, itu. Dari mana, Bu? Itu tadi, Bu ya, yang dari 54.000 tadi, Bu. Itu tadi di PowerPoint saya tampilkan kalau dari 54.000 itu sebenarnya ada sekitar 10.000, Bu, yang kami ambil untuk operasional. Nah, 10.000 inilah, Bu, yang nantinya akan dijadikan mukafalah, Bu ya. Mukafalah untuk pegawai-pegawainya atau gaji lah, gaji untuk pegawai-pegawainya. Jadi diambil 10.000, Bu, per Dirijen untuk gaji pegawainya. Seperti itu, Ibu Ida. Oh, ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Pak Dimas, itu kan baru direncanakan dari awal-awal pendirian itu bagaimana? Dari awal seperti itu sudah, Bu. Sudah seperti itu. Gitu. Jadi kan memang Rumah Sosial Kutub itu berdiri 2018, Bu. Nah, dari 2018 itu, Bu, sudah berjalan seperti itu. Oh, sudah ada dipotong 10.000 gitu. Gitu. Terima kasih, Pak Dimas. Sama-sama, Ibu. Beda. Oke. Baik, Bu, ada lagi mau ditanyakan, diskusikan, atau ada yang ingin disampaikan dari Pak Muhammad, Bu? Pak Muhammad, Bu. Pak Muhammad, Pak. Mohon maaf. Pak Muhammad, ada yang mau disampaikan, Pak? Oke. Mungkin di sini ada pertanyaan menarik nih. Pertanyaan menarik dari Ibu Suci Sri yang ada di kolom chat ya. Insyaallah. Ini saya bacakan, Bu ya. Assalamualaikum. Saya Suci, PKK Kelurahan. Mau kasih tahu saja, selama ini Kelurahan Pondok Labu mengumpulkan mijel hanya dari rumah tangga saja. Kalau warteg, tukang gorengan, pecel lele, itu mijelnya sudah ada yang mengambil, Mas. Terus bagaimana nih, Mas, solusi untuk UMKM-nya? Masya Allah, Ibu ya. Pertanyaannya bagus, Bu, teknis banget gitu, Bu ya. Bagaimana, Mas Dimas, kalau mau mengambil minyak jelantah dari UMKM tadi? Nah, itu nanti, Bu, yang pertama, Bu ya. Makanya tadi di pertama kita masih mengumpulkan data, Bu. Jadi untuk bulan ini, bulan depan, bahkan mungkin sampai 3 bulan ke depan, Bu ya, itu belum mulai mengumpulkan minyak jelantah di UMKM. Tapi baru ngumpulin data dulu, Bu. Kira-kira ada berapa UMKM atau berapa pecel lele, warteg dan sebagainya gitu, Bu. Nah, dari setelah ngumpulin data, Bu ya, atau sekitar 10 diambil sampel tadi, Bu. Dikumpulin data, ya datanya nggak usah banyak-banyak dulu, Bu. Nggak usah 100, nggak usah. Mungkin 10 atau 20 saja, Bu, sebagai sampel. Nah, dari 10-20 ini nanti akan kita uji coba dulu, Bu. Uji coba seperti apa? Kan dari program Rumah Sosial Kutub ada surat instruksi wali kotanya, Bu ya. Jadi ini merupakan program pemerintah. Nanti akan kami bantu untuk sosialisasinya, Bu. Pendekatan ke UMKM. Mungkin nanti juga akan dibantu nih sama pihak kelurahan. Mungkin kelurahan bisa mengeluarkan surat himbauan gitu. Surat himbauan kepada misalnya penjual-penjual yang ada di Kelurahan Pondok Labu untuk mengumpulkan minyak jelantah gitu. Di mana nanti hasil sedekah minyak jelantahnya akan disalurkan berupa sedekah-sedekah gitu, Bu. Ya. Gitu. Jadi nanti bisa memang nggak langsung banyak, Bu ya gitu. Nah, Mas Dimas, tapi kalau mereka nggak mau gimana, Mas Dimas? Nah, kalau mereka nggak mau mungkin bisa kita tawarkan opsi, Bu. Opsinya gimana? Mungkin bisa setengah-setengah, Bu. Dari 1 hari minyak jelantah terkumpul di UMKM itu boleh dibagi setengah, Bu, misalnya. Setengahnya tetap dia setorkan kepada misalnya mengumpulkan, setengahnya lagi misalnya dikumpulkan oleh pihak kelurahan Pondok Labu. Gitu, Bu, ya. Ibu Suci ya. Oh, dari mana? Baik, terima kasih ya atas jawaban dari pertanyaan saya. Sama-sama, Ibu Suci. Oke, Mas Dimas. Ya, Pak Muhammad.
Ya, terkait dengan UMKM tadi ya. Memang UMKM itu kan enggak semuanya untuk berjualan misalnya yang menggunakan minyak goreng ya. Ya memang UMKM kan ada yang tukang jahit, ada. Iya, benar. Iya kan? Udah yang pasti kita yang mendata atau yang kita data itu kan UMKM yang menggunakan minyak goreng gitu kan. Intinya mungkin pengisian format yang tadi seperti itu kali ya. Nggak mungkin lah tukang jahit kita data kan. Iya. Karena dia nggak ada kontribusi untuk minyak jelantah kan. Yang saya tanya seperti itu aja Mas. Nah yang tadi yang kedua yang Bu Uci sampaikan, memang saya sudah berkali-kali menanyakan keliling pada pedagang, misalkan kayak tukang ayam goreng fried chicken tuh yang gerobakan. Ini minyak goreng berapa kali make? Dibilang sekali. Nah, terus ini minyaknya dikemanakan? Saya tanya seperti itu. Dibilang, enggak, kalau memang nggak ada yang ngambil Mas, tolong kumpulin sidrigen. Oh, udah ada yang ngambil Pak. Gitu. Kan saya jelaskan, jangan buang minyak sembarangan. Saya minta minyaknya, dia bilang udah ada yang ngambil, gitu repotnya. Warteg juga sama dengan kendalanya dengan Buci. Ya mungkin kali daripada minyak tiba. Dengan ke kelurahan nanti kan itu disalurkan ke yatim atau orang tidak mampu. Mungkin itu Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Muhammad ya, Masya Allah. Ya, mungkin tadi sedikit tambahan Bu Suci ya dari Pak Muhammad. Gimana Bu Suci? Apakah terjawab pertanyaannya? Oke. Insya Allah terjawab Bu ya. Nanti kalau misalnya Bu Suci ada pertanyaan lagi silakan Bu, boleh diketik di kolom chat atau langsung tanyakan Bu gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu atau Bapak nih. Bapak mungkin Juhen Hendrawan ya ini. Ibu Pak. Oh Ibu. Bu Juhen Hendrawati, mohon maaf ya Bu ya. Ibu Juhen pertanyaannya bagus banget Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhen, PKK RT 2 RW 3. Apakah mijel ini ada yang dibuat untuk sabun? Karena banyak yang bertanya Mas Dimas. Terima kasih. Kalau di Rumah Sosial Kutub Bu, minyak jelantah ini atau mijel ini dijadikan semuanya biodiesel Bu. Ya, jadi semuanya dijadikan bahan bakar Bu ya gitu. Nah tapi memang Bu, minyak jelantah ini sebenarnya bisa Bu untuk banyak kegunaan. Selain dari biodiesel, salah satunya dibuat sabun misalnya, dibuat lilin aromaterapi Bu misalnya. Bisa Bu, jadi dari mijel itu dibuat lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi itu apa Mas Dimas? Lilin kalau dibakar nanti wangi Bu, begitu, wangi. Atau bisa dibuat juga sabun, gitu Bu ya, sabun untuk cuci piring. Bisa juga Bu, minyak jelantah digunakan untuk itu. Bu ya, tapi kalau di Rumah Sosial Kutub yang kami olah Bu ya, minyak jelantahnya dijadikan biodiesel, tidak untuk yang lainnya seperti itu Bu. Itu Ibu Juhen ya. Terima kasih Dimas. Sama-sama Ibu. Oke. Gimana Ibu? Bu, nggak pada ngantuk Bu ya. Jam 2 setelah makan siang. Wah, jamnya tidur siang banget ini Mas Dimas. Oke, Masya Allah ada 66 Bu yang hadir. Bagaimana, Bu? Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Bu Edi, Bu Ida yang lagi di luar kota. Bu Edi Nur, Bu Ida juga, Edi Nur nama suami Bu Ida, Pak. Oh gitu. Pak Muhammad. Iya. Dari Jakarta.
Di Cirebon ya Bu Edi Nur? Enggak. Aja lagi di Cirebon ya? Cirebon. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak. Pak Muhammad Ya, sehat. syukurlah nanti kita sehat dulu ya. Amin. Pak Mas Muhammad Dimas saya mau timbang nambahin. saran. Hah? Kalau ke warteg Ya, Bu. itu langsung kita kasih dirijennya aja gimana Pak? Misalnya kita datang, Bu kalau Ya, ya. kaki ini ya taruh di sini ya. Jadi dia langsung taruh. Nah, langsung itu kita ambil. Jadi udah ada dirijennya supaya dia mau ngasih. Mungkin dia berpikiran, Iya. wah gimana. Tapi kalau kita ini ada dirijennya, kalau ini jangan dibuang kemana-mana ya, buang ke sini aja. Mungkin begitu kali ya Pak. Maaf kalau salah ya, makasih. Ya, Bu ya. Mungkin bisa seperti itu, Bu. Kan kalau sendiri itu kan, kalau dirijen yang seperti dari Rumah Kutub itu kan besar. Mungkin agak lama untuk penuhnya ya. Mungkin kalau dia punya botol aqua yang literan itu, botol aqua literan, nanti baru dia store ke apa ada yang ambil di warteg itu, Bu. Kalau memang dia misalkan satu dirijen itu bisa penuh ya, nanti kan yang pengambilnya dari PPSU itu langsung situ, Bu, untuk mengambil, jadi enggak ke RT gitu. Ya, atau botol Dia aqua enggak kita yang nenteng, nyediain. RT juga ngambil enggak nenteng misalnya gitu. Kita praktisnya aja untuk Iya. iya, males. kayak botol aqua yang liter tuh, Bu. Seperti itu. Iya, betul. Males dia ya. Iya, kalau memang dirigen yang dari Rumah Kutub itu kan lama, Bu. Kita kan butuh Iya, gede ya. sirkulasi ini dirigennya itu untuk pemutaran dirigen kosongnya. Kalau nungguin dia lama, ntar kayak yang lain udah pada penuh, dia butuh dirigen kosong, nungguin dia gitu kan. Iya. Enggak, maksud Mungkin saya bukan dirijen botol aqua kita taruh, nih Bu, taruh di sini ya. Nanti kita ambil. Oh gitu. Nggak apa-apa, Bu. Bagus. Itu namanya kita jemput bola. Iya. Bagus itu, Bu. Nggak apa-apa. Ya. Ya, makasih Pak. Iya, Bu. Mas Dimas, saya minta waktu sebentar ya. Oh, boleh, Pak. Ini sehubungan banyak PKK RW karena kita Pondok Labu ini hampir semua RW mempunyai bank sampah, Mas Dimas. Artinya bank sampah memang ada instruksi dari gubernur dan wali kota untuk mengenai sampah, tanggung jawab kita bersama. Contoh kayak minyak jelantah kita sudah berjalan, kan? Bank sampah kita sudah berjalan juga. Tapi kita maksudnya Pondok Labu ini harus lebih banyak lagi nasabah bank sampahnya di masing-masing RW gitu, Bu. Ibu ya, kita tolong dihimbau lagi, diajak warganya atau Pak RT-nya di Boro-Boro untuk ditingkatkan mengenai bank sampahnya. Karena bank sampah itu, kalau bank sampah kan Mas Dimas ya, ini sifatnya pribadi. Jadi kalau warga dia banyak mengumpulkan, dia itu hasil jualnya untuk dia. Beda dengan minyak jelantah. Kalau minyak jelantah kan di akhirat nanti sedekah namanya kan, untuk membantu kita insya Allah untuk masuk surga gitu, Mas. Oke, siap. Nah, yang sudah disampaikan oleh Pak PLT Wali Kota, terus dari Gubernur juga, bahwa Bantar Gebang 2022 ini akan ditutup gitu, Mas, karena sudah penuh gitu kan. Jadi Pemprov DKI memikirkan bagaimana cara mengurangi sampah gitu. Mungkin itu tambahan saya, minta tolong kepada ibu-ibu PKK RW, mohon di Woro-Woro kepada warga atau PRT untuk lebih giat lagi terkait dengan bank sampah. Di samping kita minyak jelantah, bank sampah, insya Allah ya
kita menyelamatkan bumi lah, gitu ya. Lalu pastikan dibuang sembarang itu aja bisa puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya hancur. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Siap, terima kasih Pak Muhammad ya. Insyaallah tadi ada sedikit tambahan Bu ya dari Pak Muhammad mengenai bank sampah gitu. Oke. Mungkin ada lagi Ibu yang mau bertanya, yang masih saran? Diskusi, boleh Bu. Ya, diskusi mumpung kita ada waktu untuk kumpul tapi tidak dekat. Yeah. Bagaimana Bu? Ibu-ibunya pada diem Bu ya, ngantuk atau gimana Bu? Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu. Pak Muhammad, saya dari RW 2 RT 8. Maaf Bu, suaranya putus-putus. Masyarakatnya habis sampah. Mereka kerjanya tempatnya mengumpulkan itu Pak, yang sudah berjalan itu kan sebulan sekali pengambilannya. Nah, ketika bisa diambil seminggu sekali, masyarakat mau Pak untuk mengumpulkan. Iya, maaf putus-putus Bu. Jadi intinya tempatnya Bu untuk wadahnya ya, untuk mengumpulkan bank sampahnya ya. Ya. Itu memang sedang saya musyawarahkan dengan saya pikirkan Bu Nyai ya. Bagaimana teknisnya nanti kita ke depan, maksudnya jangan kita mengumpul sampah jadi kotor rumah kita gitu kan, terus jadi banyak tikus dan lain sebagainya. Itu juga sedang saya pikirkan Bu, apakah nanti kita ada tempat bisa apa dijemput juga seperti minyak jelantah gitu Bu. Iya. Biar ada pencatatannya. Iya. Iya. Muhammad. Ya. Boleh ada sedikit mungkin dijadikan pertimbangan. Ada beberapa dari tetangga atau dari apa namanya tuh serta apa namanya bank sampah. Itu mereka memang seperti yang tadi Bu Emi sampaikan, kalau itu apa namanya menjadi rumah unit kotor gitu loh. Gimana kalau dari Bu Nyai atau dari Kelurahan Pondok Labu, kami diberi plastik untuk tempat sampah yang akan dibawa ke bank sampah. Jadi kita sudah apa namanya jadi kita sudah apa ini sudah tahu mana yang harus dianukan, dipilah-pilahkan. Jadi misalnya satu keluarga yang dia sudah menjadi anggota bank sampah. Nah, keluarga ini diberikan plastik. Oh, ini loh, ini yang buat beling, ini yang buat jadi mereka sudah memilah-milah dari rumah dulu. Jadi jangan sampai nanti baru sampai di bank sampah masih dipilah-pilah lagi. Mungkin kalau diberi plastik kayak gitu mungkin lebih bagus lagi gitu. Iya, dan lagi berantakan. Sendiri buat apa ya, asoy apa boncos itu. Jadi kalau ada plastik dari apa namanya tuh dari atau mungkin dari kelurahannya, mungkin itu lebih ini ya, bukan plastik sih sebetulnya, hanya karung juga bisa tuh kan. Nah itu kita juga sampaikan sama mereka, jangan sekali pakai terus mereka buang gitu. Jadi begitu mereka ini kan nanti kalau udah rusak baru lagi dibawa lagi gitu. Iya. Jadi setelah dibawa bisa setelah dibawa ke bank sampah, tempatnya itu kita bisa bawa pulang lagi untuk tempat lagi. Kecuali memang kalau sudah rusak. Ada kemungkinan seperti itu kan. Terima kasih Pak Muhammad. Iya Bu Haji, sama-sama Bu Haji. Nanti saya akan sampaikan juga. Bagus juga itu masukannya. Artinya, jadi memang bank sampah itu banyak macam-macam namanya ya. Mungkin yang banyak di rumah tangga itu kan asoy, bocos gitu kan. Nah, mungkin
paling enggak 5 kantong atau karung yang besar. Kita minta nanti saya mempunyai, nanti saya akan bicarakan Bu Haji Lutfi ya. Karena ini bagus juga, jadi bisa mengurangi juga terkait dengan plastik dan lain sebagainya. Ibu Haji. Nanti saya bicarakan Bu Haji. Ya. Nah, kalau buat Mijel sih mungkin sudah Iya. berjalan dengan Betul. sudah berjalan dengan baik. Jadi mau bertanya apa atau mungkin ini saya pikir dari Mbak Emi, Mbak Uci udah ada. Mohon silakan. Terima kasih Pak Muhammad. Iya, Bu Haji, sama-sama. Ya, Mas Dimas, lanjut ke Mas Dimas. Mohon maaf menyita waktu ya. Siap, nggak apa-apa Pak. Malah kan ini enak Pak menjadi forum juga Pak untuk diskusi gitu Pak. Emang tujuannya seperti itu tadi Pak. Gitu. Oke. Gimana Ibu? Pak Dimas, saya mau bertanya lagi boleh? Ya boleh Bu. Tidak. Mohon maaf, tadi kan Pak Dimas mengenai monitoring dan kontrol. Monitoring dan kontrolnya siapa dan waktunya tuh berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Ibu Ida kritis banget Ibu ya. Keren tapi Ibu, mantap, saya acungin 2 jempol buat Ibu gitu. Ibu Ida menanyakan Mas Dimas kan dari ada mengenai peran monitoring dan controlling. Pertama, siapa yang melakukan itu Mas Dimas gitu. Yang kedua itu waktunya berapa kali gitu. Yang pertama Bu, nanti itu yang melakukannya adalah dari pihak kelurahan Bu ya. Bisa jadi dari PKK kelurahannya atau nanti dari Pak Muhammadnya gitu atau dari ketua TPPKK-nya gitu Bu ya. Jadi itu nanti yang melakukan kedua hal itu dari pihak kelurahannya Bu. Nah, cuman saran saya Bu ya, jadi nanti dari pihak kelurahan, dari PKK-nya itu ada satu Bu yang menjadi koordinator lah Bu ya, yang menjadi koordinator, satu dari pihak kelurahan. Boleh dari PKK secara keseluruhan, boleh juga dari Pokja 3-nya Bu. Nah, nanti koordinator ini Bu ya akan menjadi PIC kelurahan, nanti sering Bu yang saling koordinasi lah Bu. Bersama saya, Mbak Novi, selaku admin kami, dan juga nanti Pak Muhammad. Nah, koordinator inilah Bu nanti akan membantu untuk monitor sama mengontrol pengumpulan minyak jelantah yang ada di Kelurahan Pondok Labu. Terus berapa kali Mas Dimas ibaratnya waktunya? Nah, mungkin nanti biar nggak sering-sering Bu ya, bisa dilakukan per bulan lah Bu gitu. Mungkin bisa dilakukan pada saat akhir bulan atau setiap di awal bulan, dilihat tuh Bu gitu. Misalnya RW 1, RW 2, RW 3 sampai RW 10 gimana pengumpulan minyak jelantahnya. Nah, itu ya Ibu Ida ya. Oke, siap. Ya, mudah-mudahan Mas kita bisa kontrol kalau si COVID-nya udah pergi. Iya, saya paham banget Pak, kondisi saat ini itu memang menantang banget Pak ya. Dari pemerintah ada BLT, ada vaksin Pak ya gitu. Dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bisa bergerak kita Mas. Oke. Bagaimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum saya tutup Bu. Alhamdulillah udah paham. Udah paham Bu ya? Oke, siap. Oke. Mungkin saya tunggu sekitar 1 hingga 2 menit Bu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan terakhir, selagi menunggu saya izin mengingatkan yang belum mengisi presensi silakan diisi Bu. Yang kedua, ini saya tinggalkan nomor HP saya Bu ya. Saya tinggalkan nomor HP saya. Kalau ibu-ibu misalnya ada pertanyaan, ada masukan atau tiba-tiba besok-besok menerima pertanyaan nih Bu gitu ya. Silakan bisa menghubungi saya di nomor ini Bu. Nah, di kolom chat saya sudah kirimkan nomor saya Bu ya. Gitu. Insya Allah saya juga kalong Bu. Saya jam 9 jam 10 malam belum tidur gitu Bu ya. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau ngechat Bu ya untuk nanya tentang sedekah minyak jelantah bisa Bu. Okay. Mas, boleh tanya nih tapi mungkin di Oh boleh Ibu, Bu Endang ya. Kamis 9 besok. 15 Juli kan. Sejauh mana sih Rumah Sosial Kutub ini berkiprah? Maksudnya Bu? Maksudnya apakah hanya di DKI atau mungkin siap. Kalau saya lihat dari kiriman Zoom-nya itu kok ada Cicago, ada Oke.
Gitu. Oke, siap. Oke. Ya, terima kasih Ibu Endang ya. Ibu Endang juga pertanyaan kritis dari semua kunjungan saya Bu ya ke setiap kelurahan sama kecamatan. Baru Ibu Endang yang bertanya seperti itu. Mas Dimas, saya mau nanya Mas Dimas, emang rumah sosial kutub ini sekarang ibaratnya sudah sampai mana Mas Dimas menyebarnya gitu loh. Di undangan Zoom-nya kok ada Chicago, ya Chicago dan lain sebagainya, ada Washington dan sebagainya, segala macam. New York. Nah, mohon izin Ibu, untuk sekarang Bu, alhamdulillah di program sedekah minyak jelantah Bu ya. Program sedekah minyak jelantah itu sudah berjalan di 4 provinsi Bu. Jadi kami masih baru di Indonesia Bu. Baru di Indonesia. Belum ke luar negeri Bu ya. Belum ke luar negeri. Insya Allah sampai luar negeri ya Mas? Iya, harapannya sampai luar negeri Bu. Nah, untuk program sedekah minyak jelantahnya itu sudah berjalan di 4 provinsi Bu. Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Di 4 provinsi di Jakarta, di Indonesia Bu ya. Nah, untuk penyalurannya Bu ya, kalau tadi kan sedekah minyak jelantah Bu, untuk penyalurannya, sedekahnya, misalnya kegiatan penyalurannya Bu ya, bahkan sampai pengantaran Al-Quran gitu Bu, untuk saluran Al-Quran itu kita sudah ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Bu ya. Jadi untuk jangkauan penyalurannya itu ada di 34 provinsi di Indonesia. Kok bisa Mas Dimas? Karena kami punya relawan tersenyum namanya Bu. Nah, kalau programnya kan tersenyum Bu ya. Di Jakarta Selatan Kampung Tersenyum nama programnya. Kalau relawannya namanya relawan tersenyum Bu. Nah, untuk relawan tersenyum ini kami ada setiap provinsi itu ada relawannya Bu, ada perwakilan. Jadi kalau kami mau menyalurkan bantuan ke sana dari relawan-relawan ini Bu gitu. Nah, gitu Bu ya. Jadi untuk program tersenyumnya itu di 4 provinsi, penyalurannya di seluruh Indonesia Bu, gitu. Bu Endang? Boleh tanya penyaluran yang di Papua itu di kota mana? Apakah di Jayapura, Biak, atau Sorong, Manokwari? Kalau di Papua, seingat saya itu belum Bu, kalau di Papua Bu ya. Tapi yang paling jauh itu baru 3 minggu yang lalu itu di Sulawesi Bu. Saya lupa nama daerahnya. Tapi kalau dari kegiatannya ya, kalau dari kegiatannya di Sulawesi itu membuat sumber air Bu, gitu. Karena Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara? Selatan Bu. Selatan. Itu. Jadi di saat belum tahu ya di mana. Apa Bu? Sulawesinya, Sulawesi Selatannya pastinya belum tahu ya. Saya lupa Bu di mana gitu. Oke. Saya carikan Bu. Saya lupa di Sulawesi mananya Bu, tar ya. Ini saya buka dulu ya Bu. Maaf soalnya kalau di timur agak familiar. Oke siap, tar Bu ya. Oke, tadi saya sempat nanya dikit Bu. Nah, kalau yang di Sulawesi itu di Majene Bu kemarin pada saat ada tsunami itu loh Bu. Iya, Majene. Majene, kebetulan kemarin waktu ada tsunami. Kalau yang di untuk dari sumber air itu ada di NTT Bu ya. Iya, iya. Kampung Tano itu buat sumber air di NTT gitu Bu. Tuh. Makasih Mas Dimas. Ya, sama-sama Ibu Endang. Dimas, mau tanya lagi nih. Iya Ibu, boleh Ibu. Tadi kan Mas Dimas bilang kita sebagai kelurahan percontohan. Di mana-mana kita disebut video kita. Bisa nggak liatin video-video tentang Pondok Labu supaya kita bangga nih semua. Masya Allah. Gitu. Ini ditampilkan sekarang Bu. Betul. Ya, ditampilkan dong. sekarang. Oke, supaya siap. Bangga nih kita semua. Kegiatan. Iya, bagus tuh Bu pertanyaannya. Kalau pamer yang bagus biar lebih semangat ngumpulin. Iya, jadi jangan ngomong aja, bener nggak nih kita nih ada ditampilkan seperti itu. Oke, siap Bu. Ya. Sebenarnya itu tadi ini video yang mau saya kirimkan via WA Bu, gitu karena takut suara jelas. Tapi ini saya tampilkan nggak apa-apa Bu. Nah, sudah saya siapkan Bu. Nih, ini saya tampilkan video Bu ya. Ya. Makasih Mas Dimas. Siap. Wah Mbak Emi memang banget nih, cari kesempatan banget.
mana Anda membuang minyak jelantah sisa penggorengan sehari-hari? Tahukah Anda jika membuang minyak jelantah ke tempat yang tidak tepat dapat mencemari lingkungan? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup berkolaborasi dengan Rumah Sosial Kutub dalam penanganan limbah minyak jelantah secara kolektif melalui gerakan sedekah. Melalui program Kampung Tersenyum, yaitu terima sedekah minyak jelantah untuk mereka, masyarakat ditanamkan kesadaran untuk hidup sehat dengan tidak lagi menggunakan minyak jelantah sampai habis yang dapat menyebabkan penyakit. Hidup bersih dengan tidak membuang minyak jelantah sembarangan, dan hidup berkah dengan menyedekahkan minyak jelantah untuk yang lebih membutuhkan. Caranya, masyarakat mengumpulkan minyak jelantahnya ke dalam tong sedekah berupa jerigen. Jika sudah penuh, tong akan dijemput dan diantarkan ke perusahaan pengumpul limbah minyak kelapa sawit. Minyak jelantah yang sudah terkumpul akan dikelola menjadi bahan baku biodiesel yang merupakan salah satu bahan bakar ramah lingkungan dan dapat membantu mengurangi emisi karbon. Rupiah yang dihasilkan dari sedekah minyak jelantah ini selanjutnya dikembalikan ke RT-RT pengumpul dan disalurkan dalam program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini 36 kelurahan di Jakarta Selatan telah melaksanakan program Kampung Tersenyum. 2.154 tong sedekah telah disebar. 22.104 liter minyak jelantah terkumpul. Dan total Rp122.800.000 dana sedekah telah tersalurkan. Kedepannya, program pengelolaan minyak jelantah dari masyarakat dengan konsep kegiatan sosial pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat terus dikembangkan di seluruh wilayah DKI Jakarta hingga ke wilayah lain. Sehingga masyarakat sehat dan menerima manfaat, lingkungan pun tetap lestari dan terawat. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, kita harus bersama-sama gitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, lalu kita tularkan ke orang lain. Dengan bergerak bersama-sama, semua masalah dari lingkungan ini bisa kita cari solusinya bersama. Saya sendiri sebagai PPSU kan sehari-hari juga membersihkan saluran. Jadi di saluran itu sangat banyak limbah minyak, khususnya minyak jelantah. Dengan adanya sedekah minyak jelantah ini sangat mengurangi pencemaran lingkungan di Kelurahan Pondok Labu. Ini bukan soal terbaik, bermanfaat sekali, terutama terkait dengan lingkungan. Semoga sukses dan semoga kita bisa menjaga lingkungan kita tersenyum, dan itu berarti bahwa warga kita akan bahagia. Maju kotanya dan bahagia warganya. Kami menyampaikan apresiasi dan semoga program Kampung Tersenyum ini bisa lebih luas menyentuh masyarakat wilayah Jakarta dan kedepannya mampu menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk selalu hidup sehat, hidup bersih, dan hidup berkah. Maju terus Kampung Tersenyum, semoga bisa melaju ke top 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020. Semangat, selamat. Cek. Nah, tadi salah satu dokumentasi Bu ya, video yang kami ambil di Kelurahan Pondok Labu Bu. Bahkan pada saat pengambilan video Bu ya, saat itu kami langsung mengundang juga Bapak Maurullah Matali Bu ya. Dulu Pak Maurullah itu wali kota Jakarta Selatan Bu. Ya. Pak Isnawa wakilnya, Pak Maurullah wali kotanya. Sekarang Pak Maurullah kan sudah naik Bu ya jadi sekda, digantikan oleh Pak Isnawa Aji. Nah, itu salah satunya Bu ya. Salah satu bentuk video atau dokumentasi Kelurahan Pondok Labu Bu. Gitu. Nah, video itu udah berkali-kali loh Bu. Berkali-kali ditayangkan di semua kelurahan sama kecamatan yang ada di Jakarta Selatan. Bahkan sempat waktu itu juga ditampilkan pada saat launching Bu ya program PKK dan LPTA Jakarta Utara Tersenyum. Jadi Bu ya, Pondok Labu itu ditonton Bu sampai ke Jakarta Utara gitu loh Bu. Nah, itu kan keren Bu ya. Semangatnya itu sampai keluar gitu Bu. Nah, bahkan sampai waktu itu Pak Wali Kotanya ya, Pak Ali Bu. Pak Muhammad Ali bilang gitu, wah kalau bisa kita harus sama nih kayak Pondok Labu semangatnya gitu. Jakarta Utara harus keren juga gitu Bu. Nah, bayangin Bu, videonya, semangatnya, kegiatannya dan dampaknya itu sampai Bu ditonton oleh Bapak Wali Kota Jakarta Utara lah Bu, bukan cuma di Jakarta Selatan lah Bu, gitu. Memang keren.
Ya, saya kasih apresiasi yang luar biasa buat Pondok Labu. Tadi Mas ada satu pertanyaan lagi Mas, maaf mengenai Mijel. Ada bisa masih dengan saya? Ya. Bisa, Bu. Kalau kita mengumpulkan minyak jelantah ini dalam kurun waktu sampai 2-3 bulan, ada anunya nggak Mas? Ada apa namanya tuh efeknya nggak tuh? Oke, Karena siap. kita kan ngumpulinnya sedikit-sedikit. Kalau mau ke tempat pool yang ini kayaknya, jadi nunggu dulu kira-kira sebotol aqua kecil gitu baru kita sampaikan gitu. Itu sekitar 2-3 bulanan nggak apa-apa Mas? Oke, siap. Masya Allah ya, Ibu Endang pertanyaan juga keren lagi nih Bu ya. Pasti Mas, minyak jelantah itu kalau dikumpulkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau waktu tertentu tuh bahaya nggak Mas? Ada bisa berkurang nggak Mas? Misalnya kualitas segala macam. Nah jawabannya nggak ada Bu. Ya, jadi minyak jelantah yang mau dikumpulkan dia 1 minggu, 2 minggu, mau dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan Bu ya, itu nggak apa-apa Bu. Tetap bisa dijadikan biodiesel Bu ya. Gitu, karena kan yang di pengolahannya itu nanti menggunakan namanya prosesnya itu pirolisis Bu, itu diuapkan gitu, diuapkan, jadi nanti yang menguap itu adalah biodieselnya gitu ya. Bahkan ibu-ibu ya, bukan cuma waktunya Bu, jenis minyak jelantahnya aja semua jenis minyak jelantah Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu misalnya nih Bu, habis goreng fried chicken atau goreng ikan asin, kadang kan ada bekas tepung-tepungnya Bu ya, ada bekas remahannya Bu, itu boleh nggak Mas dikumpulkan? Boleh Bu jawabannya ya. Mau dia yang bening, setengah bening atau yang hitam boleh ya. Bahkan Bu tidak perlu disaring ya, tidak perlu disaring. Jadi ibu-ibu habis goreng nih, misalnya goreng fried chicken, ada bekas tepungnya Bu ya, itu langsung saja dituang Bu sebenarnya, nggak perlu disaring gitu ya. Yang penting jangan ada kepala ikan tongkol Bu ya, itu beda cerita kalau itu Bu ya. Beda, ada tulang ayam itu beda lagi Bu ya, kalau itu diambil dulu lah Bu, ikan tongkol sama tulang ayamnya Bu ya. Tapi kalau remahan-remahan ikan asin, bekas tepung itu langsung saja sebenarnya Bu. Itu ya Ibu Endang ya. Terima kasih Mas Dimas. Ya. Wah, ini ada pertanyaan menarik banget Bu dari Ibu Titi di kolom chat Bu. Titi Hartati PKK RT 006. Assalamualaikum. Saya Titi PKK RT 006. Maaf mau tanya, apakah PKK bisa diajak kunjungan untuk melihat produksi pengolahan Mijel menjadi biodiesel? Terima kasih. Masya Allah Ibu. Ya, untuk sekarang Bu ya, itu belum bisa Bu gitu ya. Tapi doakan saya ke depannya bisa. Kenapa Mas Dimas kok nggak bisa Mas Dimas? Karena proses pengolahan minyak jelantah jadi biodieselnya Bu, itu di negara namanya negara Jerman Bu, di benua Eropa Bu ya. Bukan di Indonesia, bukan di benua Asia Bu, di Eropa Bu ya. Benua Eropa tuh Mekah sana lagi Bu. Nah Bu ya, dekat-dekat Inggris gitu Bu. Nah di daerah situ. Itulah alasan kenapa untuk sekarang belum bisa Bu ya gitu. Tapi mungkin doakan saja Bu, nanti biar bisa ngajak ibu PKK-nya Bu ya ke sana. Gitu ya Ibu. Ibu Titi ya. Tapi Masya Allah Bu, di Pondok Labu ternyata unik-unik Bu ya. Saya menemukan beberapa cerita, beberapa pertanyaan yang tidak saya temukan Bu di tempat lain Bu. Beneran Bu. Mas Dimas bisa nanya lagi? Apa Bu? Halo? Bisa tanya lagi? Boleh Bu. Ini Mas Dimas, kan saya sudah 5 bulan waktu itu di Jogja. Saya dapat minyak jelantah banyak sekali. Saya bilang di sini Dasawismanya nggak ngumpulin minyak jelantah. Apa itu minyak jelantah? Ibu? Kok hilang? Putus, suaranya hilang. Ibunya juga sepertinya Ibunya juga hilang. Hilang Bu. Oke. Mbak Emi tolong cari. Sinyalnya berarti jelek. Sinyal, mungkin sinyal Bu ya. Karena di Cirebon Bu. Oh, Mas. lagi di Cirebon, wajar Ya, Bu. sepertinya. Lagi di tempat. Oke. Tapi sebenarnya sedikit yang tadi saya ambil Bu ya dari pertanyaan Bu Ida, Mas Dimas, waktu saya ke Jogja katanya gitu kan, ternyata di Jogja itu sudah mengumpulkan minyak jelantah nih,
gitu. Itu apakah program ini juga atau bukan gitu Bu? Ya. Nah, mungkin itu pertanyaannya Bu ya. Nah, kalau dari saya Bu, jawabannya sebenarnya kurang tahu Bu, itu programnya sedekah minyak jelantah di Rumah Sosial Kutub atau bukan. Kenapa? Karena saya juga belum bisa memastikan Bu. Cara memastikannya pertama ya dari dirijennya dulu Bu, gitu. Kalau minyak jelantahnya dikumpulkan di dirijen, di mana kalau dirijennya itu ada logo Rumah Sosial Kutub, ada logo misalnya kalau di Yogyakarta Bu ya, logo PKK-nya dan juga logo Provinsi Yogyakarta, itu pasti program Rumah Sosial Kutub. Tapi kalau misalnya minyak jelantahnya dikumpulkan misalnya di drum yang kosong Bu ya, drum yang nggak ada stikernya, drum yang besar segala macam, itu bukan Rumah Sosial Kutub Bu gitu ya. Karena Rumah Sosial Kutub itu mengumpulkannya per dirijen Bu. Dirijennya juga yang hanya 18 liter, nggak ada volume yang lain. Nggak ada yang 25 liter, yang 50 liter tuh nggak ada Bu gitu. Jadi bisa dilihat dari tempat pengumpulan minyak jelantahnya ya gitu Bu. Nah. Gimana Ibu? Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Disampaikan atau dari Pak Muhammad Pak, ada yang mau disampaikan Pak Muhammad? Iya, saya rasa cukup dari saya. Mungkin kalau dari ibu-ibu masih ada yang mau bertanya. Atau mau ada himbauan atau gimana dari Ibu Susi? Ibu Susi hadir nggak Bu ya di sini? Oh, Ibu Susi itu. Susi tadi hadir kok kelihatan. Ada tuh, ada Bu Susi. Oke, Ibu Susi. Lambaikan tangan Bu Susi. Nah, tuh kan cantiknya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PKK dan yang saya hormati Mas Dimas, terima kasih atas kita bergabung dengan acara Zoom yang sangat baik mengenai Michel. Dan yang terhormat PKK RW dari RW 1 sampai dengan RW 10 anggota dan yang saya cintai PKK kelurahan yang selalu aktif dan salam untuk semuanya. Terutama terima kasih sekali untuk Mas Dimas mengenai paparan pada hari ini mengenai Michel. Untuk Pondok Labu memang sangat luar biasa, terutama kader-kadernya yang sangat semangat untuk mengumpulkan minyak jelantah yang dikelola oleh PKK RW dan RT juga PKK kelurahan. Tentang program-program yang sudah kami terima tadi untuk kedepannya, insya Allah nanti untuk pendataan, insya Allah nanti akan kami bagi tugas untuk PKK kelurahan. Dan mengenai data-data pun nanti kami akan rapat dengan PKK kelurahan dan nanti kami akan tugaskan untuk mendata di setiap atau monitoring di setiap RW maupun RT untuk pengumpulan minyak jelantah. Terima kasih sekali atas arahannya mengenai Michel. Pesan saya untuk PKK RW dan RT tetap semangat, khususnya pengumpulan minyak jelantah ini merupakan program sodakoh untuk menyantuni anak yatim setiap tahun. Alhamdulillah memang tiada duanya untuk Pondok Labu. Untuk masalah dana memang sangat luar biasa, sudah terkumpul pada tahun kemarin aja mencapai 30 juta maksimal. Insya Allah nanti ke depannya mudah-mudahan bisa melebihi dari 30 juta untuk program minyak jelantah ibu PKK RW dan RT mengumpulkan untuk kegiatan setiap tahun yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu aja dari saya ucapkan terima kasih untuk
PKK RW dan RT tetap semangat untuk meneruskan ini, karena ini program untuk Sodaqoh. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih juga Pak Dimas yang sudah memberikan waktu untuk kita semua. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Susi ya, Masya Allah atas himbauannya Bu. Ya, semoga Ibu sehat-sehat selalu Bu ya. Dan kasih rezekinya juga Bu, amin. Oke, Masya Allah, Ibu Ida ada lagi Bu, sudah hadir. Ini pertanyaannya dilanjutkan di kolom chat Bu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bu ya. Habis itu kita tutup Bu. Assalamualaikum Mas, yang mau saya tanyakan apakah sudah disosialisasikan di kelurahan-kelurahan yang ada di Jogja dan Cirebon? Karena di sini banyak minyak jelantah, maaf tadi terputus. Insya Allah. Nah untuk Cirebon itu masih tahap proses pembuatan struktur organisasinya Bu ya gitu. Jadi alhamdulillah di Cirebon sudah ada. Cuman tadi saya katakan saya tidak mengatakan di Cirebon karena di Cirebon belum berjalan Bu. Di Cirebon itu baru ngumpulin orangnya Bu, baru edukasi untuk orang-orangnya nanti yang menjadi pionir-pionir di sana. Gitu. Nah kalau untuk Yogyakarta sekarang lagi tahap implementasi atau pendekatan ke pemerintahannya Bu gitu. Jadi kan nggak tiba-tiba langsung ngumpulin minyak jelantah Bu ya, tapi lagi proses pendekatan dulu ke pemerintah Yogyakartanya, gitu Bu ya, Ibu Ida ya. Itu. Memang untuk provinsi yang lain belum semasif Bu, belum sebesar yang ada di DKI Jakarta gitu Bu ya. Atau ya, terima kasih Pak Dimas. Oke, siap Ibu Ida. Tadi Ibu lagi nanya tiba-tiba hilang Bu. Iya, sinyalnya jauh sih di Cirebon saya. Lagi di Cirebon Bu ya, Masya Allah. Hati-hati Bu ya di sana Bu. Iya, terima kasih. Siap. Mungkin kita cukupkan Pak Muhammad dan Ibu Susi. Siap. Cukupkan Pak ya, gitu. Alhamdulillah. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih ya kepada Kelurahan Pondok Labu nih ya atas kesempatan dan waktunya untuk saya sharing mengenai sedekah minyak jelantah ya yang ada di Kelurahan Pondok Labu pada siang hari ini. Mohon nanti titip salam saya ya. Pak Muhammad, Ibu Susi ya, dan juga ibu-ibu PKK yang lainnya ke anggota-anggota yang lain. Mohon titip salam saya. Kedua, saya mohon maaf, tolong dibukakan pintu maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak enak atau bahkan kekurangan di sana sini Bu ya dalam penyelenggaraan acara ini. Yang ketiga, yang terakhir, saya doakan Bu, Bapak-bapak yang hadir di Zoom meeting pada siang hari ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Kalau saat ini ada keluarga yang sedang sakit, segera diangkat dan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak dari saya. Akhirul kalam saya akhiri wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mungkin kita bisa sesi foto dulu Bu ya. Baik. Cis. Jadi Ibu kalau mau buka kameranya boleh banget Bu. Mau benerin jilbabnya boleh. Tapi jangan dandan Bu ya. Kalau dandan ntar kelamaan Bu. Maskernya buka Mas. Oke. Kalau ibu-ibunya lagi di rumah mau buka masker boleh Bu ya. Oke. Ini izin saya ambil screenshot Bu. Pak. Ya Mas. Siap. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu-ibu, udah saya ambil. Nanti untuk fotonya saya sebar Bu ya. Dan juga materinya sama rekaman sosialisasinya Bu, biar bisa ditonton ulang lagi. Itu Bu. Terima kasih Ibu ya.
Salam sehat Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin Zoom-nya saya akhiri Bu ya. Ya. Selamat ya terima Pak. kasih. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.